Nah, jadi lalu pertanyaannya adalah membuktikan itu apa? Nah, ini sudah kita jawab kemarin ya. Membuktikan itu adalah melakukan suatu proses yang terdiri dari berhingga banyak langkah. Ya, berpangkal dari premis-premis berakhir dengan kesimpulan. Ya. Nah, itu membuktikan. Ya. Nah, membuktikan itu dalam matematika biasanya dilakukan secara informal ya. Jadi dalam matematika membuktikan itu dilakukan tidak secara formal seperti kemarin ya, tetapi secara tidak formal ya. Nah, tidak formal itu apa? Tidak formal itu ya tidak seperti kemarin ya, pakai kolom-kolom, pakai langkah 1, 2, 3, diberi nomor, pakai penjelasan dan seterusnya ya. Yang formal itu yang paling kelihatan adalah matriksnya ya. Selalu berupa suatu matriks ya yang terdiri dari 3 kolom dan n baris ya. Langkah ke-1 sampai dengan langkah ke n. Ya, selalu 3 kolom. Ya, n kali 3 kalau matriks. Ya. Dan itu bukti formal. Tapi kalau dalam sehari-hari kita tidak membuktikan secara formal seperti itu ya, terlalu kaku ya. Terlalu kaku ya. Seperti kalau kamu hidup sehari-hari di rumah, tentu kamu tidak memakai jas atau tidak memakai make up atau tidak memakai pakaian yang resmi ya, tapi memakai pakaian yang informal ya, mungkin memakai kaos oblong, memakai sandal dan seterusnya ya. Tapi kalau kamu menghadiri suatu acara resmi, acara kenegaraan atau acara pernikahan, ya kita berpakaian secara formal ya, berpakaian resmi ya, mungkin pakai batik atau pakai jas, pakai sepatu ya. Nah, kalau di rumah itu kita informal ya, pakai pakaian yang lebih simpel ya. Nah, itulah dalam matematika sehari-hari itu seperti kita di rumah ya. Jadi kita menggunakan cara-cara yang lebih simpel. Lalu pertanyaannya lah, kenapa kok kita belajar yang formal segala, untuk apa kalau tidak dipakai? Ya, yang formal itu dipakai untuk apa? Untuk memahami saja, ya. Tidak dipakai untuk bekerja, tapi dipakai untuk memahami langkah-langkahnya itu, ya, bahwa bukti itu selalu terdiri dari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Itu yang mau kita lihat ya. Bukti formal itu membantu kita untuk memahami langkah-langkah dalam suatu bukti ya. Nah, kalau kita sudah paham, lalu kita menggunakan bukti yang informal ya, yang tidak usah menggunakan matriks n kali 3 lagi. Lalu menggunakan apa? Menggunakan kalimat-kalimat biasa ya, dalam bahasa sehari-hari ya. Jadi kita tidak menggunakan matriks lagi, tapi kita uraikan, kita jelaskan langkah-langkah 1, 2, 3 itu menggunakan bahasa sehari-hari ya, bahasa biasa ya. Nah, tapi jangan lupa ya, bukti informal dan bukti formal itu esensinya sama. Ya, jangan melihat, oh kalau begitu berbeda, tidak berbeda ya. Bukti informal juga
terdiri dari langkah-langkah, ya, berdasarkan berpangkal dari premis, berakhir dengan kesimpulan. Ya. Hanya langkah-langkah itu tidak kita tulis secara resmi, pakai nomor, pakai penjelasan dan sebagainya ya. Hanya kita ucapkan saja ya. Sesudah itu begini-begini hanya kita katakan dengan bahasa biasa. Ya. Nah, jadi esensinya sama, hanya cara menyajikannya berbeda. Kalau bukti formal itu menggunakan matriks N kali 3, kalau bukti informal menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Nah, langkah demi langkah selalu harus menggunakan kaidah inferensi. Sama ya, dalam bukti formal setiap langkah berdasar kaidah inferensi apa. Dalam bukti informal juga ya, setiap langkah harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaidah inferensi apa dari langkah satu ke langkah berikutnya. Ya. Nah, setelah kita tahu perbedaan antara formal dan informal, sekarang kita lihat ya, bukti dalam matematika yang informal itu ada 2 macam, yaitu yang langsung dan yang tidak langsung. Ya. Yang langsung itu langsung menuju yang akan dibuktikan, yang tidak langsung itu tidak langsung menuju ke yang dibuktikan, tetapi melalui negasinya, gitu ya. Itu bedanya. Yang langsung itu langsung menuju ke yang harus dibuktikan, yang tidak langsung itu menggunakan negasinya dari yang harus dibuktikan. Oke? Nah, kita mulai dengan bukti langsung. Ya. Bukti langsung adalah bukti yang berpangkal dari premis yang diketahui, menggunakan kaidah inferensi yang sesuai, akhirnya diperoleh pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya sebagai kesimpulan. Jadi pernyataan yang terakhir ini benar ya, karena disimpulkan menggunakan kaidah inferensi ya. Kaidah inferensi itu apa? Kaidah inferensi itu kaidah penarikan kesimpulan yang dari premis yang benar kesimpulannya pasti benar. Ya, jadi kesimpulan ini pasti benar kalau menggunakan kaidah inferensi. Ya. Jadi pernyataan yang akan dibuktikan itu benar, ya, terbukti benar. Nah, itulah caranya. Ya. Nah, secara konkret, kebanyakan proposisi dalam matematika yang akan kita buktikan kebenarannya itu berupa implikasi. Ya, jadi saya kemarin sudah mengatakan dari 5 proposisi majemuk, yang paling penting adalah implikasi. Ya, karena apa? Semua proposisi dalam matematika yang akan dibuktikan kebenarannya pada umumnya merupakan suatu implikasi. Ya. Karena apa? Karena ada premis dan ada kesimpulan ya. Jadi jika premis berlaku, maka kesimpulannya berlaku. Nah, itulah proposisi dalam matematika ya. Jika titik-titik, maka titik-titik ya. Antesidennya adalah premis, konsekuennya adalah kesimpulan yang akan dibuktikan kebenarannya. Ya. Dalam teorema matematika, kebanyakan proposisi berbentuk implikasi. Ya, lalu
Bagaimana membuktikan implikasi? Ya, membuktikan implikasi dengan bukti langsung, bagaimana caranya? Ya. Anteseden kita jadikan premis, lalu dengan menggunakan premis-premis lain yang relevan, dan dengan kaidah inferensi yang berlaku, kita berusaha untuk memperoleh pernyataan pada konsekuen implikasi ini sebagai kesimpulan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuktikan suatu implikasi bila P maka Q, misalkan kita mau membuktikan implikasi bila P maka Q, ya, mau membuktikan bahwa ini benar, caranya bagaimana? Ya, anteseden ini kita ambil sebagai premis, ya. Jadi antecedennya ini sebagai premis, ya. Jadi premisnya adalah anteseden P ini. Premisnya adalah anteseden P ini. Ya. Konsekuen Q ini kita buktikan dengan menggunakan premis-premis ini. Ya. Masih ingat bukti formal, ini sebagai premis, ini sebagai kesimpulan. Ini sebagai diketahui, ini sebagai dibuktikan. Ya. Ini sebagai premis. Lalu dengan kaidah inferensi dan premis-premis lain yang relevan, ya, dalam bukti formal itu disebut kaidah tautologi. Ya. Setiap tautologi boleh masuk. Setiap proposisi yang benar atau sudah dibuktikan benar, boleh kita ambil sebagai premis. Ya. Ini seperti bukti formal. Ya. Maka di sini dikatakan anteseden kita jadikan premis, lalu mungkin kita memakai premis-premis yang lain yang relevan. Ya. Premis-premis lain yang relevan itu artinya yang berkaitan dengan pembuktian menuju ke Q ini, ya, dan sudah terbukti benar, ya, itu yang disebut dalam bukti formal disebut kaidah tautologi. Setiap tautologi boleh masuk ke dalam langkah, ya, menggunakan kaidah inferensi, ya. Jadi kalau menyimpulkan itu selalu harus menggunakan kaidah inferensi, misalnya modus ponens. Ya, modus ponens itu yang paling sering dipakai. Ya, bila A maka B, diketahui A, kesimpulannya B. Ya, itu paling sering dipakai. Ya. Nah, karena P itu premis kita andaikan benar, maka dengan kaidah inferensi kesimpulannya hanya bisa benar, tidak bisa salah. Jadi P benar, Q benar, maka
implikasi tersebut bernilai benar. Ya. Ya. Implikasi tersebut bernilai benar sebab antecedennya bernilai benar, konjungsi dari premis-premis yang benar, konsekuensinya bernilai benar sebab menggunakan kaidah inferensi hanya bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi karena P benar, Q benar, maka implikasi ini benar. Nah, itu cara membuktikan implikasi. Ya. Antecedennya kita jadikan premis, kemudian konsekuennya kita simpulkan, kita jadikan kesimpulan yang merupakan akhir dari langkah-langkah pembuktian. Ya, kalau dalam bukti formal. Jadi anteseden benar, konsekuen benar, implikasinya benar. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan bertanya dulu sebelum kita lanjut ke contoh. Ada pertanyaan? Kok diam semua ya? Silahkan bertanya. Kok diam semua? Ada yang mau bertanya? Contoh 2.9, buktikan implikasi. Jika X adalah bilangan genap dan Y adalah bilangan ganjil, maka X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya. Buktikan bahwa implikasi ini adalah proposisi yang benar. Implikasi ya, jika maka. Antecedennya kita ambil sebagai premis. Ya. Jadi X adalah bilangan genap, itu premis. Ya, kalau bukti formal ini P1. Ya. Y adalah bilangan ganjil, premis. Kalau bukti formal ini adalah P2. Ya. Lalu X tambah Y adalah bilangan ganjil, ini nanti kesimpulan akhir. Ya. Akhirnya kita akan menuju ke sini. Ya. Menggunakan premis ini. Ya. Tapi untuk menghasilkan kesimpulan ini, kita membutuhkan premis-premis lain yang relevan. Ya. Misalkan bilangan genap itu apa? Bilangan ganjil itu apa? Ya, nah itu kita cari definisinya. Ya. Nah, definisi itu adalah suatu pernyataan yang dianggap benar. Ya, jadi ini masuk ke dalam premis yang relevan. Ya. Kita jadikan premis ya definisi ini ya. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2n ya, di mana n adalah bilangan bulat ya. Bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 ya. Tapi jadi dapat ditulis sebagai 2n, di mana n adalah bilangan bulat. Ya. Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang dapat dinyatakan sebagai 2n ditambah 1. Ya. Kalau 2n ini genap,
ditambah 1 mesti ganjil kan? Ya, 2n ditambah 1 di mana n-nya bilangan bulat. Ya, ini definisi bilangan ganjil kita ambil sebagai premis ya. Mengapa ini relevan? Karena kita sedang bekerja dengan bilangan genap, bilangan ganjil. Jadi kita harus tahu bilangan genap itu apa, bilangan ganjil itu apa. Ya. Kemudian nanti kita juga akan menggunakan sifat asosiatif dari jumlahan bilangan bulat. Ya. Nah, inilah yang disebut kaidah tautologi ya, karena sifat asosiatif itu berlaku, artinya benar ya, untuk penjumlahan dan perkalian bilangan real ya, termasuk bilangan bulat ya. Juga sifat distributif itu berlaku ya. Sifat distributif perkalian terhadap jumlahan itu berlaku ya. Distributif jumlahan terhadap perkalian tidak berlaku. Yang berlaku adalah perkalian terhadap jumlahan bilangan bulat ya. Nah, ini selalu benar ya. Karena ini sifat ini berlaku untuk operasi perkalian dan penjumlahan ya. Jadi kita ambil sebagai premis ya. Relevan karena nanti akan dipakai ya. Kemudian yang ketujuh, premis relevan lainnya adalah bilangan bulat tambah bilangan bulat adalah bilangan bulat ya. Ini disebut sifat ketertutupan operasi jumlahan ya. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat tidak mungkin jadi pecahan ya. Bulat tambah bulat selalu bulat ya. Nah, ini juga selalu benar ya. Jadi kita ambil sebagai premis yang relevan ya. Nah, jadi kita mempunyai sekurang-kurangnya 7 premis ya. 2 premis berasal dari anteseden implikasi yang harus dibuktikan. Antecedennya konjungsi ya, P dan Q. Kemudian 5 premis yang lainnya itu berasal dari sifat operasi bilangan bulat. Ya. Ada sifat asosiatif, distributif, tertutup, dan definisi genap itu apa, ganjil itu apa. Nah, itu semua benar ya, dan relevan. Artinya relevan itu dibutuhkan ya untuk pembuktian ini. Oke? Nah, kemudian kalau bukti formal itu kita memberi nomor ya. Langkah pertama P1 masuk, langkah kedua P2 masuk dan seterusnya kan. Nah, di sini tidak ya. Inilah yang disebut informal karena langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu kita jelaskan dengan bahasa biasa. Bahasa sehari-hari, tidak menggunakan nomor, tidak menggunakan matriks N kali 3. Ya, bagaimana caranya? Ya. Karena X adalah bilangan genap, maka X sama dengan 2N, di mana N bilangan bulat. Ya. Ini P1 masuk ya, kalau bukti formal ini P1 masuk ya. Bilangan X adalah bilangan genap masuk ya. Kemudian P3 ya, P1 dan P3 masuk ya. Karena P3 maka X sama dengan 2N ya. Di mana N adalah bilangan bulat. Kemudian P2 dan P4 ya. Karena Y adalah bilangan ganjil,
maka Y sama dengan 2M plus 1, di mana M bilangan bulat. Ya. Jadi kita seperti pada informal, tapi langkah-langkahnya kita jelaskan menggunakan bahasa biasa, ya, tidak menggunakan matriks 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, tapi ini langkah-langkah ini sama, ya, hanya cara mengatakannya yang berbeda, ya. Oke. Kemudian langkah ketiga, X dan Y ini kita jumlahkan, ya. Karena apa? Karena kita mau menuju kesimpulan X tambah Y. Ya, karena kita mau menuju ke sini, jadi X dan Y kita jumlahkan, ya. X ditambah Y sama dengan X-nya 2N, Y-nya 2M plus 1. Ya. 2N ditambah 2M plus 1. Ya. Definisi bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya. Kemudian kita menggunakan P5. Ya, P5 kita pakai, kurungnya kita geser ke kiri. Ya, 2N ditambah 2M tambah 1, kurungnya kita geser ke kiri. Menjadi 2N ditambah 2M kurung ditambah 1. Nah, ini kita menggunakan apa? Menggunakan P5. Ya. Kemudian kita menggunakan P6. Ya, distributif, ya. 2N ditambah 2M itu menurut sifat distributif sama dengan 2 kali N ditambah M. Ya. 2 kali N ditambah M. Ini sifat distributif dari perkalian terhadap jumlahan. Ya. P6. Kemudian kita menggunakan P7. Ya. N itu bilangan bulat. Ya. N adalah bilangan bulat. M adalah bilangan bulat. Menurut nomor 7, bilangan bulat ditambah bilangan bulat adalah bilangan bulat. Ya, jadi N ditambah M kita beri lambang K. K sama dengan N plus M. Bulat ditambah bulat, jadi K adalah bilangan bulat. Ya, jadi X tambah Y sama dengan 2 kali bilangan bulat ditambah 1. Jadi X plus Y adalah bilangan ganjil. Ya, kita menggunakan definisi nomor 4. Ya, 2N plus 1. Di sini X ditambah Y sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah bilangan bulat. Ya, jadi X ditambah Y adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, kita sampai kepada konsekuen dari implikasi ini. Ya. Jadi implikasi ini benar karena antecedennya itu kita ambil sebagai premis, jadi kita anggap benar. Konsekuennya kita hasilkan sebagai kesimpulan yang pasti benar karena kita menggunakan kaidah inferensi yang sesuai. Ya, jadi anteseden benar, konsekuen benar, jadi implikasi itu bernilai benar. Ya. Gregoria, apa ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Wajahmu kok seperti wajah tanda tanya. Enggak, Romo. Silakan bertanya. Yang belum jelas, siapa? Silakan bertanya.
Romo bertanya. Oke, Justin. Kalau misalnya di mata kuliah lain kita disuruh membuktikan suatu teorema, itu apakah langkah-langkahnya itu harus menyertakan semua premis yang relevan seperti ini secara lengkap? Atau untuk yang dasar tidak usah ditulis? Oh, sebentar. Ini agak karena saya pakai komputer yang lain, jadi tidak lancar. Sekali lagi, Justin, diulang lagi pertanyaannya. Kalau misalnya kita disuruh membuktikan suatu pernyataan di mata kuliah lain, Ya, itu memasukkan premisnya itu apakah harus lengkap yang ini atau tidak, Romo? tidak, ya, tidak usah. Ini mengapa kita lengkap? Karena kita sedang belajar, ya, sedang belajar langkah-langkah pembuktian, ya, sehingga premis-premisnya itu saya tuliskan semua supaya kita itu belajar bukti itu apa. Ya, bukti itu adalah proses yang terdiri dari berhingga banyak langkah, ya, berpangkal dari premis-premis yang kita ambil dan kita anggap benar, berakhir dengan kesimpulan menggunakan kaidah inferensi. Ya, jadi ini ya sebenarnya masih agak setengah formal ya karena semua premisnya saya sebutkan. Tapi kalau dalam matematika yang sesungguhnya nanti ya, entah itu aljabar linier atau kalkulus ya, yang sudah kamu jalani mungkin ya di aljabar linier misalkan ya, tentu saja kamu tidak usah menyebutkan semua premisnya ya, tapi cukup menyebutkan alasannya ya. Jadi kalau dalam matematika sesungguhnya biasanya kita mulainya dari sini ya. Premis-premis ini nanti kita sebutkan kalau dipakai ya. Jadi kita mulai dari sini. Karena X adalah bilangan genap ya. Jadi di sini kita langsung menggunakan anteseden ini sebagai premis ya. Karena X adalah bilangan genap, maka X sama dengan 2N untuk suatu bilangan bulat N. Nah, lalu kita jelaskan, ini apa ini? Ini definisi bilangan genap. Ya. Kemudian karena Y adalah bilangan ganjil, ya, nah ini kita ngambil anteseden lagi sebagai premis. Ya. Maka Y sama dengan 2M plus 1, di mana M bilangan bulat. Ya. Jadi di sini kita menggunakan definisi bilangan ganjil. Ya, kemudian kita jumlahkan X plus Y sama dengan sekian, jadi X plus Y adalah bilangan ganjil. Begitu ya. Kalau dalam matematika sesungguhnya begitu ya, di mana sifat asosiatif itu hanya kita tulis di sini saja ya. Ini menggunakan definisi bilangan genap, bilangan ganjil. Ini menggunakan sifat asosiatif, ini menggunakan sifat distributif, ini menggunakan sifat ketertutupan, bilangan bulat dijumlahkan hasilnya adalah bilangan bulat. Ya. Semua premis itu kita sebutkan saja sebagai alasan. Ya. Begitu Justin? Baik Romo, terima kasih. Oke. Jadi kalau di dalam matematika yang sesungguhnya kita seringkali lebih sederhana lagi ya bukti informalnya. Di sini bukti informalnya masih sedikit formal karena
semua premisnya saya tulis ya. Ini untuk belajar ya. Kita sedang belajar membuktikan soalnya ya. Jadi kita tulis semua premisnya. Coba satu contoh lagi ya sebelum kita akhiri ya. Pangkat 3 dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ya. Nah, ini juga kelihatannya proposisi ini adalah proposisi atomik ya, padahal ini adalah implikasi ya. Pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil ya. Nah, ini adalah implikasi apa? Siapa yang tahu ini implikasi apa? Ya, bila X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 bilangan ganjil ya. Untuk setiap X ya. Jadi sebenarnya ini implikasi ya. Melihat ya. Suatu implikasi dalam bahasa sehari-hari itu seringkali tidak nampak ya. Suatu implikasi dalam bahasa sehari-hari tidak nampak seperti ini ya. Pangkat 3 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ya, ini implikasi ya. Untuk setiap X, bila X adalah bilangan ganjil, maka X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi sebagai premis yang pertama itu sebenarnya di sini X bilangan ganjil ya. Jadi ini belum saya tulis ya di sini ya. Sebagai premis yang pertama seperti contoh 2.9 tadi ya. Anteseden ini sebagai premis ya. Jadi premis pertama adalah X bilangan ganjil. Ini anteseden ini ya. Kemudian definisi bilangan ganjil. Kemudian definisi X pangkat 3. Apa ini artinya X pangkat 3 ini? Ya. X pangkat 3 adalah X kali X kali X. Ya. Distributif perkalian terhadap jumlahan, sifat ketertutupan, perkalian, dan jumlahan. Ya. Jumlahan kali bulat kali bulat sama dengan bulat, bulat tambah bulat sama dengan bulat. Itu tertutup terhadap operasi perkalian dan operasi jumlahan. Ya. Kemudian nah, kemudian kita kerjakan ya, X adalah bilangan ganjil. Ya, ini premis 1 ya. Yang tadi belum saya tulis ya. X adalah bilangan ganjil. Ini anteseden ini ya. Anteseden dari implikasi tadi ya. X adalah bilangan ganjil. Maka X 2N plus 1 ya. N bilangan bulat ya. Kemudian X pangkat 3. Mengapa X pangkat 3? Karena kita konsekuennya adalah pangkat 3 ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan X kali X kali X. 2N plus 1 kali 2N plus 1 kali 2N plus 1 kurung. Kemudian menggunakan sifat distributif ya. Ini distributif digunakan 2 kali, di sini juga 2 kali, 4 kali distributif ya. Akan menghasilkan 8N pangkat 3 ditambah 12N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Ya. Kemudian kita menggunakan distributif lagi. Ini 3 suku yang pertama sama dengan ini ya, 2 kali 4N pangkat 3 tambah 6N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 ya, distributif ya. Kemudian N pangkat 3 ini bilangan bulat, N kuadrat bilangan bulat, N bilangan bulat. Bilangan bulat kali bilangan bulat adalah bilangan bulat.
bilangan bulat tambah bilangan bulat adalah bilangan bulat. Jadi kalau ini kita beri nama K, maka K ini bilangan bulat. Ya, jadi X pangkat 3 sama dengan 2K plus 1, di mana K adalah bilangan bulat. Jadi X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Ya, jadi kalau X adalah bilangan ganjil, X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi di sini kalau dalam matematika yang biasa itu kita langsung begini ya. Premis-premisnya ini tidak kita tulis ya. Langsung X bilang ganjil ini sebagai anteseden, kita ambil sebagai premis, definisi bilangan ganjil, kemudian X pangkat 3 kita hitung, hasilnya adalah 2 kali bilangan bulat ditambah 1. Berarti X pangkat 3 adalah bilangan ganjil. Ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Siapa yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu. Ada yang mau bertanya? Kok diam semua ya? Romo, saya mau bertanya. Siapa itu? Arista. Arista. Mana Arista kok enggak kelihatan ya? Iya, Romo. Oh ya, Arista wajahnya enggak kelihatan. Benar, Romo. Romo, saya mau bertanya yang contoh 2.10 itu yang nomor 4, itu tuh sifat ketertutupan tuh maksudnya gimana, Romo? 2 nomor 10. 2.10 nomor 4. Ketertutupan operasi perkalian dan jumlahan. Tertutup itu artinya bulat ditambah bulat tetap bulat. Itu artinya tertutup. Ya. Bulat dikalikan bulat, hasilnya selalu bulat. Nah, itu tertutup terhadap perkalian karena dikalikannya. Bilangan bulat, kalau dikalikan bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat, ya, tidak mungkin pecahan. Ya, itu disebut sifat ketertutupan operasi perkalian. Ya, bilangan bulat ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. Itu namanya sifat ketertutupan terhadap operasi jumlahan. Ya, begitu Arista. Terima kasih, Romo. Oke. Lainnya, siapa yang mau bertanya? Ada 43 mahasiswa yang hadir. Berarti ada 7 yang tidak hadir. Ada 43 yang hadir. Ada 7 yang tidak hadir, yang minta izin hanya 1. Ada 1 yang minta izin karena kakeknya meninggal dunia. Oke, ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai
jumpa lagi minggu depan. Ya, besok Rabu libur. Ya. Besok Rabu tanggal 20 hari libur nasional. Ya, jadi tidak ada kuliah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kuliah landasan minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat siang. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya.